Helikopter Karakal 225 MTNI Angkatan Udara TNI AO dengan nomor registrasi H2215 yang dipiloti Kapten PNB Anterio dan Letda PNB Kevin melaksanakan misi kemanusiaan dengan mendistribusikan total 2.200 kg logistik bantuan ke wilayah Sibolga pada Jumat 28 November 2025. Bantuan yang dikirim dalam 2 sorti penerbangan ini meliputi sembako, air minum, serta perlengkapan khusus yang sangat dibutuhkan masyarakat terdampak. TNI AO menyiagakan total 3 helikopter Karakal di Lanut Rusmin Nurjadin dan berkomitmen penuh untuk memastikan bantuan tiba secepatnya di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah menetapkan status siaga darurat banjir sejak hari ini. Di Desa Blangpuria, Kecamatan Samudra, warga mulai meninggalkan rumah mereka dan menerobos banjir untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ketinggian banjir di kawasan ini hampir mencapai 2 meter. Sementara di Desa Pucok Alu dan Pulau Seke, tim SAR mengevakuasi warga terutama anak-anak dan lansia karena debit air terus meningkat hingga merendam ratusan rumah. Banjir juga merendam jalan lintas nasional di pusat kota Loksukon. Ketinggian air yang hampir mencapai 1 meter dengan arus deras membuat aktivitas lalu lintas lumpuh total. Banjir bandang di Kabupaten Pidi Jaya Aceh tak hanya merusak fasilitas umum, tetapi juga menghancurkan ratusan rumah warga di Desa Pantai Kelima, Kecamatan Meredu, Kabupaten Pidi Jaya. Selain itu, lumpur setinggi 3 meter juga menimbun kendaraan milik warga. Beginilah kondisi banjir bandang di Kabupaten Pidi Jaya Aceh, memporak-porandakan ratusan rumah warga. Ratusan kendaraan roda 4 dan roda 2 tertimbun lumpur bekas material banjir bandang di jalan serta di depan rumah warga. Sebagian rumah warga rusak parah akibat dihantam kayu gelondongan yang terbawa arus banjir bandang. Mirisnya lagi, di lokasi saat ini tidak ada air bersih dan obat-obatan untuk warga. Sebagian anak-anak dilaporkan mulai diserang penyakit demam karena sempat terjebak banjir beberapa hari di atap rumah. Sementara rumah dinas Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution terendam banjir. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Babura yang berada tepat di sisi rumah dinas Gubernur Sumatera Utara. Rumah dinas Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution di Jalan Sudirman, Kota Medan, Sumatera Utara ikut terendam banjir. Luapan air Sungai Babura yang berada tepat di sisi rumah dinas Gubernur Sumatera Utara menggenangi pekarangan hingga masuk ke sejumlah ruangan di rumah dinas. Bahkan sejumlah kendaraan yang terparkir di halaman juga terendam banjir.
Banjir dipicu karena tingginya curah hujan yang mengguyur kota Medan selama sepekan. Pasca banjir yang melanda rumah dinas Gubernur Sumatera Utara ini, sejumlah petugas membersihkan pos penjagaan. Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai kondisi drainase atau penanganan banjir di area tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobi Pakpahan, iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Nazri Penarik dikabarkan hilang kontak usai terjebak banjir dan longsor di Tapanuli Tengah sejak Selasa kemarin. Seluruh upaya komunikasi yang dilakukan dengan Wali Kota Sibolga hingga saat ini belum membuahkan hasil. Keberadaan Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Nazri Penarik masih misterius usai dikabarkan hilang kontak hingga Kamis malam. Komunikasi dengannya terputus sejak ia melaporkan diri terjebak longsor di kawasan Sitahuis, Tapanuli Tengah Selasa siang. Wilayah tersebut kini terisolasi akibat bencana banjir dan longsor besar yang memutus akses jalan dan jaringan komunikasi. Upaya pencarian Wali Kota Sibolga terus dilakukan dengan mencari informasi dan menjalin kontak dengan Syukri. Namun seluruh upaya komunikasi yang dilakukan hingga saat ini belum membuahkan hasil. Syukri semula berada di Medan sebelum bencana besar melanda Tapanuli Tengah dan Sibolga. Usai mendapat laporan soal kondisi cuaca ekstrim, Syukri langsung bergegas kembali ke daerahnya. Banjir bandang yang melanda Sumatera Utara tidak hanya menghanyutkan rumah dan material tanah. Arus banjir di sungai juga turut membawa kayu-kayu gelondongan berukuran besar. Kak, nahanin kereta kita, Kak. Tengok na ini, Kak. Banjir bandang di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara memunculkan permasalahan serius. Video amatir kayu gelondongan besar yang terbawa arus sungai ketika banjir menuai sorotan publik. Warga meminta agar pemerintah segera menelusuri asal-usul potongan kayu tersebut, termasuk menyelidiki kondisi hutan di hulu sungai. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution berjanji segera menindaklanjuti kekhawatiran mereka. Namun saat ini evakuasi warga terdampak dan bantuan logistik menjadi fokus pemerintah. Banjir bahkan merendam rumah dinas gubernur termasuk mobil yang terparkir di halaman. Ketinggian banjir di rumah dinas Bobi Nasution mencapai 1 meter. Hingga Kamis 27 November, BPBD Sumatera Utara mencatat 47 orang tewas akibat banjir bandang dan longsor yang melanda 13 kabupaten kota. 9 warga masih dinyatakan hilang dan 67 orang luka. Beberapa wilayah mengalami dampak serius seperti di Tapanuli Selatan, Kubang Hasundutan, dan juga Pakpak Barat. Tim Liputan iNews melaporkan.